Tidak bisa ke sawah. Maksudnya tidak bisa kerja di sawah, gitu. Aku menggelengkan kepala. Aduh, kalau tidak bisa bertani, ya tidak bisa jadi mantu kami. Dek, jantungku berdetak kencang mendengar penuturan dari ibunya Dimas. Tidak bisa bertani, tidak bisa jadi mantu. Itu artinya aku ditolak jadi bagian keluarga mereka. Aku semakin menunduk dalam, seraya meremas jari-jari tanganku. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan hal ini sebelumnya. Dimas bilang ibunya baik dan sangat menerima apa yang adanya diriku. Tapi coba lihat sekarang, dia bahkan terang-terangan mengatakan tidak bisa menjadikanku menantu. Terus di rumah kamu ngapain saja? Tanyanya lagi. Aku menarik napas dalam, menghilangkan rasa sesak yang sudah menyerang. Beres-beres rumah sama jagain warung, Bu, ucapku pelan. Gitu doang. Cucu saya yang umur 9 tahun juga bisa. Kita ini hidup di kampung, di lingkungan persawahan. Sudah sepantasnya dan sewajarnya sebagai perempuan dewasa harus bisa ke sawah. Minimal nanam padi atau panen padi. Bukan hanya bisa ngejehor di rumah. Gak guna. Jantungku kembali berdenyut mendengar ucapan ibunya Dimas. Baru juga dikenalkan, aku sudah kesakitan seperti ini. Apa kabar jika nanti aku jadi menantu? Sepertinya aku memang tidak cocok berada dalam lingkungan keluarga ini. Aku menyerah. Keluarga kami ini keluarga petani yang memiliki banyak sawah dan kebun. Apa kata saudara-saudara saya? Kalau dapat mantu modelnya kayak kamu begini, yang cuma bisa makan nasi tanpa tahu gimana proses, bagaimana sulitnya kami merawat padi dari bayi hingga menjadi nasi. Tutur ibunya Dimas lagi, dengan mata dan bibir yang bergoyang ke sana kemari. Aku meneguk ludah dengan sangat susah payah. Di sini memang akulah yang bersalah. Aku tidak bercermin terlebih dahulu sebelum menerima cinta seorang pria yang ternyata anak orang kaya. Kalau begitu, saya pamit pulang, Bu. Sudah sore, ujarku akhirnya. Daripada harus berlama-lama menumbalkan perasaan, aku pun memilih pulang dengan membawa kekecewaan. Silakan, hati-hati di jalan. Belajar dulu bertani, baru minta dikawini, ujarnya lagi. Semakin membuatku sadar diri. Aku tidak pantas dan aku tidak sepadan dengan keluarga pria yang 1 bulan lalu menjadikan aku kekasihnya. Aku keluar dari rumah keluarga Dimas dan berjalan ke arah rumahku. Entah di mana Dimas, hingga aku tidak mendapati dia di rumahnya. Tadi saat sampai dan memperkenalkan aku dengan ibunya, Dimas pamit untuk pergi sebentar dan membiarkan aku ngobrol agar lebih mengenal ibunya itu. Namun saat aku pulang pun aku tidak melihatnya lagi. Rania, seseorang berteriak kencang saat aku berjalan seorang diri. Sepeda motor menepi di depanku dan aku tahu siapa orang yang memanggilku. Dari mana? Tanyanya. Dari rumah temen, jawabku berbohong. Malu rasanya untuk berkata jujur, apalagi kalau mengatakan aku ditolak jadi menantu. Akan sangat memalukan. Temen yang mana, Rani? Aku tahu ya, semua teman-temanmu. Jangan bohong, ujar Mia, yang tidak lain adalah temanku juga. Aku menggigit bibir dengan senyum kecut. Jika sudah seperti ini, aku tidak bisa lagi mengelak. Aku pun menceritakan apa yang aku alami di rumah ibunya Dimas tadi. Kami duduk berdua di pinggir jalan. Tanganku tak hentinya memainkan air irigasi yang mengalir jernih ke setiap lahan sawah. Sesekali pandangan ini aku alihkan pada luasnya hamparan padi yang menghijau lebat. Seandainya semua lahan sawah itu milikku, pastinya aku tidak akan direndahkan dan aku pasti akan bisa bertani. Sayangnya bukan, dan itu hanya sebuah mimpi di siang bolong.
Terus sekarang si Dimas mana? Nggak ada niat buat nganterin pulang anak orang gitu? Mia kembali bertanya. Aku juga tidak tahu, Mi. Tadi dia cuma mempertemukan aku dan ibunya saja. Setelah itu dia pergi entah kemana. Haduh, sudah aku bilang, tuh laki kakak beneran serius sama kamu, Ran. Dia cuma mau main-main doang. Dia bilang serius, Mia. Dia juga udah ngomong sama ibu kalau dia bakal serius sama aku. Tapi memang ibunya yang tidak merestui. Ucapku tertunduk lesu. Beberapa saat diam dengan bercerita, mengeluarkan semua yang ada dalam hati dan pikiranku. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan untuk pulang bersama Mia. Tidak banyak kata yang aku keluarkan saat berada di atas motor bersama Mia. Bukan karena sedih yang teramat sangat, tapi takut jatuh karena Mia yang belum begitu mahir mengendarai sepeda motor. Mia, jangan digoyang-goyang, nanti jatuh, ujarku, seraya memeluk pinggang temanku itu. Diamlah, aku sedang konsentrasi. Berdoa saja agar kita tidak nyungsep ke sawah orang. Aku semakin khawatir dengan jawaban yang Mia berikan. Jalanan yang kami lewati semakin buruk. Batu-batu kerikil serta genangan air membuat Mia kesulitan memilih pijakan. Mia, berhenti, biar aku saja yang bawa motornya. Aku nggak mau jatuh di sini, Mi. Selain sakit dan badan lecet, kita juga akan malu, Mi, ujarku, menepuk pundak Mia. Iya, bentar. Ini lagi cari jalanan yang rata buat berhenti. Setelah beberapa saat, Mia pun menghentikan laju motor metiknya. Aku turun dan siap untuk berpindah posisi ke depan. Namun, setelah duduk di posisi depan dan siap untuk melajukan motor, aku melihat pria yang begitu aku kenali. Dimas. Dia tengah bercanda dan tertawa bersama kawan-kawannya di sebuah saung yang tidak jauh dari jalan. Hei, malah bengong. Buruan jalan, suruh Mia menepuk pundakku. Bentar, Mi, sepertinya aku harus menemui seseorang dulu. Siapa? Tanya Mia. Dimas. Aku harus mengatakan jika hubungan kami sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Tanpa mendengar jawaban dari Mia, aku segera turun dan melangkah melewati pematang sawah. Suara gelak tawa semakin terdengar jelas saat aku semakin dekat dengan Dimas dan kawan-kawannya yang membelakangiku. Kan aku sudah berhasil buat si Rania jadi pacarku. Terus mana bayaran untukku? Dek, jantungku terasa dihantam batu besar saat Dimas bertanya pada teman-temannya. Bayaran? Maksudnya bayaran apa? Hatiku bertanya-tanya. Ah elah, sabar dulu dong. Ini kan baru awal. Kamu bisa naklukin si gadis Cooper itu. Tunggulah sampai tahap selanjutnya. Tinggal satu langkah lagi dan kamu akan mendapatkan uang dari kami. Dimas menggaruk kepalanya, seraya tertawa kecil. Satu batang rokok dia ambil dari bungkusnya, lalu menempelkannya pada bibir. Itu yang sulit, Rob. Jangankan untuk mendapatkan. Dipegang tangan saja, dia ogah. Sok suci, ujar Dimas, membuat semua teman-temannya tertawa terbahak. Astaga, ternyata dia... Aku menutup mulut dengan kedua telapak tangan. Tidak menyangka jika pria yang datang dengan sangat sopan memintaku kepada ibu, ternyata hanya menjadikanku bahan taruhan saja. Ingin rasanya aku menyerang dia dan merobek mulut kotornya itu. Namun aku mengurungkan niatku dan beralih menatap lumpur yang basah. Aku berjongkok, berniat untuk mengambil segenggam lumpur untuk aku lemparkan pada wajah pria pengecut itu. Hanya tinggal 1 senti lagi, tanganku menyentuh lumpur, tapi aku menariknya kembali. Kemudian aku berdiri dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Aku memiliki ide lain untuk membuat dia tahu bahwa sebuah komitmen tidak bisa dihargai hanya dengan rupiah.
Baru aja aku mau nyusul ke sana. Habis bicara sama Dimas ya, ujar Mia saat aku sampai di samping motornya. Aku menggelengkan kepala, menatap wajah temanku itu dengan mata yang mengembun. Jujur, hatiku perih mendapati kenyataan bahwa orang yang aku percaya bisa membuatku bahagia ternyata hanya seorang pecundang yang memanfaatkan diriku saja. Maaf Rania, aku terlalu banyak nanya ya. Maaf ya, kamu pasti sedih banget harus putus dengan si Dimas. Mia kembali berujar saat mata ini tiba-tiba mengeluarkan air. Tanpa aku bicara pun, Mia sudah paham jika hatiku sedang dalam keadaan rapuh. Mia mengusap-ngusap bahuku, seraya terus memberikan semangat dan dukungannya. Nggak apa-apa, Mi. Udah ayo kita pulang. Ada hal yang ingin aku ceritakan padamu, Mi. Dan ini lebih menyakitkan dari penolakan ibunya Dimas, ujarku. Bersiap untuk naik motor. Cerita apaan, Ran? Naik aja dulu. Entar aku ceritain. Mia tidak lagi bicara. Ia naik di belakangku dan motor pun kembali melaju. Satu tetes air mata keluar membuat mataku mengabur. Buru-buru aku mengusapnya dan menarik napas dalam agar sesak dalam dada menghilang. Aku tidak boleh lemah dan menangisi pria seperti Dimas. Harga diriku lebih berarti daripada laki-laki pengecut yang hanya menjadikan perempuan sebagai permainan konyolnya. Ran, kita mau kemana? Tanya Mia saat aku melewati jalan menuju rumah dan memilih membawa motor ke arah pantai. Turun, Mi. Mia menurut dan aku pun ikut turun dari atas motor. Mau ngapain ke sini? Tanya Mia lagi. Aku butuh angin segar untuk menghilangkan rasa sakitku, Mi. Kakiku melangkah, menapaki pasir, menuju sebuah saung yang berada di kawasan pantai. Duduk di sana dengan kaki yang aku ayunkan ke depan dan belakang. Aku menunduk dalam, lalu menadahkan kepala, menahan air mata yang hendak jatuh. Jangan nangis, ujarku dengan bibir yang bergetar. Ran, kamu baik-baik saja kan? Aku bingung lihat kamu kayak gini, Rania. Aku harus apa? Tanya Mia, seraya berdiri di sampingku. Cepat aku mengusap pipi yang sudah disinggahi cairan bening, lalu memaksakan tersenyum untuk menutupi luka. Aku dijadikan bahan taruhan, Mi. Dimas akan mendapatkan uang jika berhasil merenggut kesucianku. Apa? Mia menjatuhkan bokongnya di sampingku, kemudian kedua tangannya menyentuh pundakku, seraya menariknya agar menghadap ke arahku. Kamu sedang tidak bercanda, kan? Kamu tahu dari mana? Si Dimas seperti itu, ujar Mia dengan mata yang tak lepas dariku. Tadi saat aku akan menghampiri dia di saung sawah itu, Mi, aku tidak sengaja dengar dia berbincang dengan teman-temannya dan yang mereka bahas itu adalah aku. Aku, Mia, aku. Aku memukul dada ini berulang kali. Semuanya hanya permainan. Tidak ada keseriusan dari Dimas. Dia hanya menginginkan pengakuan bahwa dia itu hebat, telah berhasil meluluhkan aku dan mendapatkan kesucianku. Lanjutku lagi. Kini air mata tidak dapat kutahan. Aku menangisi takdir yang hadir tidak seindah bayangan. Bahagia, sukacita jadi seorang pengantin dan jadi seorang istri ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Mimpiku terlalu tinggi hingga akhirnya sakitnya terjatuh pun teramat sangat. Ya Allah, Rania, sabaran. Mia mengusap pundakku dengan tatapan yang begitu sendu. Mia iba padaku. Sudahlah, semuanya sudah berakhir, bukan? Aku justru bersyukur karena tahu sebelum aku melangkah lebih jauh dengannya, ternyata dia bukan calon suami yang baik. Aku mengusap kedua pipi dan dagu dengan ujung jilbab yang aku pakai. Kemudian ku tarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan.
Berulang kali aku melakukan itu, sampai akhirnya rasa sesak itu sedikit berkurang. Hamparan laut dan suara deru ombak seperti irama yang mulai menenangkan hati dan pikiranku. Beberapa saat diam dengan tatapan lurus ke depan, aku kembali menoleh ke arah Mia yang masih menekuk wajah dengan kedua mata yang mengembun. Aku baik-baik saja, Mi. Jangan khawatir, ucapku, memaksakan tersenyum. Aku tahu, kamu baik-baik saja. Tapi, gimana cara kamu menjelaskan ini pada ibu? Ibu, ya, ibuku, wanita yang paling bahagia saat ada seorang pria datang mengutarakan keseriusannya untuk meminang putri tunggalnya. Entah bagaimana perasaannya jika ia tahu bahwa putri sematawayangnya hanya dijadikan bahan taruhan. Ibu akan mengerti, tidak usah khawatir tentang itu. Yang harus kamu pikirkan ialah gimana caranya untuk mengerjai si Dimas. Bantu aku untuk membuat perhitungan padanya. Caranya? Tanya Mia antusias. Aku tahu caranya, tapi kita harus pergi menemui seseorang. Kita butuh dia untuk menjadi aktor pendamping agar rencana kita lancar. Siap, let's go, kita pergi, ujar Mia mengacungkan dua jari jempolnya. Aku mengangguk-anggukkan kepala, seraya berdiri. Kami pun meninggalkan pantai dan kembali ke jalan raya. Sekarang aku memilih pulang terlebih dahulu karena sudah terlalu lama aku meninggalkan rumah. Dan selanjutnya besok adalah hari pembalasan untuk Dimas. Sampai di halaman rumah, aku menghentikan motor dan turun. Mia, si pemilik kendaraan, langsung pindah posisi dan siap untuk pergi. Jangan nangis lagi ya. Kita akan bikin perhitungan untuk si Dimas, ujar Mia sebelum ia pergi. Siap, ujarku, mengacungkan jempol seraya mengedipkan sebelah mata. Mia langsung pergi meninggalkan halaman rumah dan aku langsung masuk tanpa mengucapkan salam. Sengaja agar tidak bertemu dengan ibu dan ditanya-tanya tentang bagaimana perkenalan aku dengan ibunya Dimas. Bersambung.